Jumpa kembali di kanal YouTube Omah Solusi Indonesia dengan membawakan satu topik baru dengan judul apa yang terbaik yang harus dilakukan ketika debitur sudah tidak sanggup mengangsur jenis hutang fidusia. Saya ulangi, apa yang terbaik yang harus dilakukan ketika debitur sudah tidak sanggup mengangsur jenis hutang fidusia. Dan video yang saat ini sedang Anda tonton adalah bagian yang ketiga. Video ini saya buat tanggal 24 Oktober 2025 jam 2:09 subuh WIB, melanjutkan untuk bagian yang ketiga. Jadi kalau Anda belum lihat yang bagian yang pertama dan Anda belum lihat bagian yang kedua, yang pertama itu saya upload atau saya publish di tanggal 22. Bagian kedua saya upload atau saya publish tanggal 23. Dan bagian ketiga ini saya publish di tanggal 24. Saya sudah menjanjikan bahwa ada 3 keluarga besar Omah Solusi Indonesia yang berbagi dengan saya tentang apa yang saat itu sedang dialami. Dan ini adalah orang yang ketiga, episode yang ketiga. Kalau yang pertama sudah saya jelaskan bahwa ada sepasang suami istri yang mengajukan KPR tenor 10 tahun dan baru 1 tahun berjalan ada musibah atau ada pencobaan, yaitu suaminya daripada dipecat dipotong gaji separuh. Yang kedua, sudah saya katakan bahwa dia punya sertifikat rumah, kemudian butuh uang, lalu mengajukan hutang dengan satu sistem, yaitu dengan dijaminkan sertifikatnya, yaitu hutang fidusia itu sendiri, dan sudah 3/4 jalan juga kehabisan nafas, dan pada akhirnya orang yang episode 2 ini meminta untuk kebijakan khusus kepada bank mengabaikan. Dan yang ketiga ini lebih seru karena ini mungkin ada kaitannya dengan program pemerintah, penyaluran program pemerintah yang setipe dengan KUR. Banknya adalah plat merah, dan dia memberikan pinjaman pada salah satu keluarga besar Omah Solusi Indonesia ini senilai kurang lebih 100 juta pagunya, dan yang dimintai sebuah jaminan atau yang difidusiakan hanyalah sebuah BPKB motor. Tenornya
5 tahun. Tenornya 5 tahun atau 10 tahun ya, saya lupa. Intinya yang kali ini dia atau salah satu keluarga besar Omah Solusi Indonesia yang menceritakan pada saya bahwa baru jalan setengahnya. Jadi Anda jangan merasa ini barang langka, bahwa untuk yang program pemerintah kredit usaha ringan atau kecil KUR itu memang pemerintah hanya menyalurkan pinjaman di mana dia tidak seperti yang pertama ataupun yang kedua. Dalam arti yang bagian pertama KPR itu pun juga pasti ada appraisal-nya, dan biasanya keluarnya jumlah nominal hutang itu paling besar 60% dari appraisal-nya. Yang kedua juga demikian, ketika ingin berhutang dengan punya sertifikat itu pun juga sama, appraisal-nya waktu itu saya berikan contoh 800 juta dan bank hanya memberikan 500 juta. Tapi untuk program-program pemerintah untuk masyarakat kecil, ekonomi lemah, itu memang bukan berarti bank baik hati, tidak. Tapi ini adalah program pemerintah, jadi jangan Anda anggap barang langka. Banyak yang dia tidak mengacu pada nilai jaminan, tapi dia mengacu dari target pemerintah bahwa harus menyalurkan kredit ke masyarakat yang kurang mampu dengan jaminan ala kadarnya. Ala kadarnya itu ya seperti contohnya BPKB kendaraan roda 2. Ada juga yang BPKB kendaraan roda 4, Daihatsu Zebra misalkan tahun berapa, sangat kuno itu, dan itu juga diberikan nilai yang fantastik tinggi karena sifatnya adalah untuk supaya roda perekonomian ini bisa berjalan. Tapi alhasil yang memang dalam berusaha, dalam bekerja, itu tuh memang pilihannya tuh hanya sebenarnya dua ya, menurut saya. Ketika kita sudah berupaya maksimal bekerja dengan baik dan benar, dan memang misalkan bukan sebuah nasib ya, tapi memang perekonomian atau kondisi atau situasi atau tempat atau usaha yang dipilih itu tidak pas, maka yang terjadi adalah kerugian. Sebaliknya, satu yang tadi saya katakan, ketika tempatnya mungkin pas, strategis, mungkin jenis usahanya adalah inovasi, kemudian cara pelayanannya juga fantastik, itu pasti akan menimbulkan keberhasilan yang luar biasa. Jadi dalam kehidupan ini, kalau nggak untung, usaha itu kalau nggak untung ya buntung, itu saja. Dan kebetulan yang dihadapi oleh salah satu keluarga besar Omah Solusi Indonesia yang mendapatkan fasilitas kredit sangat-sangat dahsyat ini pas buntung, atau Anda tidak beruntung, entah itu jenis usaha yang dipilihnya atau tempatnya yang tidak memadai atau memang manajemen mengerjakannya yang kurang pas, sehingga pada akhirnya tenor kreditnya itu baru berjalan separuh mungkin. Tapi saya masih ingat jumlah
cicilan tiap bulannya itu kisaran 2,5 juta. Kalau kisaran 2,5 juta berarti mungkin ya berarti 10 tahun ya. Karena kalau kalau 5 tahun itu kan 60 kali. 60 kali kali 2 juta. Oh ya, betul juga. Mungkin 5 tahun. 60 kalau dikalikan 2,5 juta itu kan sudah lebih dari 120 juta ya. Jadi itu mungkin kira-kira itu 5 tahun berarti. Pokok nilai cicilannya adalah kisaran antara 2 juta lebih sampai 2,5 juta, dan baru separuh benar-benar tidak kuat. Nah, di sini saya hanya menjelaskan perbedaan-perbedaannya. Seperti yang pertama, bagian pertama ketika tenor 10 tahun dan baru jalan 1 tahun, itu bank yang akan kelabaan, bank yang akan berusaha membujuk rayu, bank akan berusaha untuk memberikan program-program agar supaya itu tidak macet, itu tidak berhenti, agar supaya jumlah yang didapat dari debitur cicilannya itu lebih banyak lagi. Tapi kalau yang sudah 3/4 jalan, seperti yang sudah saya bagikan di video episode 2, itu gantian, bahwa bank ini menunjukkan arogansinya. Karena di atas kertas bank sudah menerima cicilan sebesar kisaran 3/4 dari hutang, waktu itu pagunya 500 dan sudah kurang 16 bulan mungkin ya. 16 bulan artinya sudah minimal terkumpul 300 juta lebih, dan itu pasti sudah ada kalkulasinya bank bahwa ya kalau kamu nggak mau nyicil, nggak mau memberikan uang masukan sama sekali, ya kami akan menerbitkan surat somasi 1, kemudian selang minimal 20 hari akan kami terbitkan lagi somasi 2. Kemudian etapa selanjutnya ketika somasi 2 ini tetap belum ada pembayaran, akan ada somasi 3, dan kemudian akan diterbitkan penjadwalan lelang dan tanggal lelang itu sendiri dengan prasyarat jika lokasi yang dianggunkan itu strategis. Ini saya akan memberikan sebuah wacana edukasi bagi Anda sekalian, bahwa yang dipentingkan bagi Anda yang sedang mengalami problematika ini adalah komunikasi yang bersifat formal, bukan komunikasi yang bersifat lisan. Jadi kalau mereka itu bisa menuangkan dalam komunikasi yang bersifat formal melalui surat, itu pertanda bahwa lokasi tempat objek yang Anda anggunkan itu memang liquid atau bisa dijual. Tapi ketika saya memberikan wacana edukasi ini untuk yang pembicaraannya itu atau komunikasinya tidak formal atau lisan, pastilah yang dikomunikasikan cuma satu ya. Ayo, kalau kamu nggak bisa bayar full, ya bayar dulu seadanya. Paling tidak untuk menunda proses lelang itu sendiri. Kalau itu hanya dikomunikasikan secara lisan, itu sebuah pertanda. Saya katakan pertanda itu artinya kalau secara logika manusia, kalau itu bisa segera untuk dieksekusi, pasti mereka tidak banyak babi bu. Langsung menggunakan
yang namanya prosedur standar secara apa tadi namanya, formal. Formal itu melalui surat, komunikasi surat. Karena yang paling terpenting itu adalah black and white. Dan seperti yang sudah saya katakan, ketika itu sudah Anda bisa menghitung, mengkalkulasi cash flow Anda, dan ketika Anda sudah tidak mampu, segeralah untuk bersiap-siap sebelum ada somasi 1, somasi 2, somasi 3, rencana lelang itu Anda sebaiknya untuk segera mengambil sertifikat itu, entah dengan cara take over, entah dengan cara cari pembeli. Take over ini bisa saudara Anda, saudara terdekat atau teman Anda terdekat atau pembeli, sehingga daripada keuntungannya diambil bank, dan ketika itu dilelang Anda tidak mendapatkan sisa, mending Anda yang mencari upaya agar supaya itu bisa terjadi, mendapatkan sisa. Begitu kelihatannya cash flow Anda mounting, Anda harus tanya, outstanding saya masih berapa, sehingga ketika Anda menawarkan pada saudara, kolega, itu dengan mudah bisa mengkalkulasi. Kalau misalkan nilai outstanding itu lebih kecil daripada nilai yang bisa dijual, ya segeralah Anda berupaya maksimal. Tapi dengan berberat hati saya mengatakan, jika outstandingnya masih lebih besar, seperti bagian yang pertama, video yang bagian pertama, outstandingnya lebih besar daripada nilai jualnya, ya wis, nggak usah dipikir pusing, nggak usah membuang energi, bersiap-siaplah untuk meninggalkan atau menyerahkan tempat atau jaminannya. Oke, saya akan memasuki bagian yang ketiga yang tadi, yang anggunannya adalah BPKB, dan itu nilainya tidak seberapa tuh sudah worth it ya bagi kita, bagi mereka. Cicilannya dah kisaran 2 juta sampai 2,5 juta dan sudah jalan separuh. Saya kalau saya analisa itu berarti 5 tahun, karena setahun adalah 12 bulan, kalau 5 tahun berarti 60 bulan, 60 bulan kali 2,5 juta itu sudah lebih dari 100 juta. Dan itu sudah jalan lebih dari separuh, artinya ketika Anda sudah tidak kuat, itu Anda jangan panik. Itu pertama. Anda tidak boleh stres. Anda tidak boleh mengelak dari realita. Harus segera beradaptasi. Jangan sampai Anda bisa di PHP. Bisa di PHP bahwa ayo kamu minimal cicil sedikit agar supaya seberapa yang kamu punya, agar supaya tidak terjadi penarikan. Itu berarti Anda ibarat menebar garam di lautan. Dan saya katakan pada salah satu keluarga besar Emas Solusi Indonesia, Pak, gimana Pak, saya setiap hari dicari sama mantri. Jadi kalau yang berfidusia itu mantri, bukan debt collector, dan ini tidak akan bersifat atau semasif kalau debt collector. Jangan khawatir, tidak ada apa-apa. Katakan langsung sama mantrinya, saya tidak bisa melanjutkan usaha, saya bangkrut. Dan ketika dia sudah mengeluarkan taringnya, ya kalau gitu ibu akan anggunannya, karena BPKB-nya sudah masuk, sekarang unitnya harus kami tarik. Ketika itu dikatakan taringnya sudah dikeluarkan, ya Anda bilang, ya siapkan aja Pak surat berita acara penarikan atau serah terima unitnya. Setelah
itu siap, maka saya akan serahkan unitnya. Dan yang ini fenomena yang terjadi yang bagian ketiga ini, yang wujudnya kur tadi, itu fantastik. Sebenarnya tidak hanya ini, tapi semua kredit itu rata-rata debitur tidak diberikan salinan apa yang ditandatangan oleh sang debitur. Jadi kreditur ini entah ada maksud apa yang tersembunyi, yang pasti rata-rata debitur tidak diberikan salinan apa yang ditandatangani. Padahal itu adalah penting atau cikal bakal di mana debitur harus punya, sehingga ketika ada problematika, sengketa, sampai ada gugatan litigasi, kita masih bisa mengetahui apa toh yang menjadi kelemahan yang sudah saya tanda tangani. Walaupun tidak bisa kita pungkiri bahwa semua klausal yang di setting oleh kreditur itu tidak ada yang menguntungkan debitur. Semuanya pasti lebih condong merugikan debitur. Tapi ya mau bagaimana, mau namanya kita itu pinjam, butuh uang, ya mau tidak mau kita teken paraf, dan pada akhirnya satu hal yang saya akan tegaskan. Jika hutang fidusia itu macet, apakah berpotensi untuk menjadi atau membawa ke ranah hukum tindak pidana? Jawabannya ada satu. Ketika jaminan dari hutang fidusia itu sendiri sudah Anda serahkan atau niat untuk Anda berikan, jadi Anda sudah menyerah, silahkan disita, itu tidak ada tindak pidana sama sekali. Tapi jika barang yang Anda gunakan sebagai jaminan, misalkan rumah itu Anda pindah tangankan, atau misalkan Anda whatever apa ya istilahnya, karena banyak sekali strategi-strategi mafia, dan ini tidak dialami oleh Omah Solusi Indonesia, keluarga besar Omah Solusi Indonesia, karena memang mereka-mereka yang berada di naungan Omah Solusi Indonesia tidak ada yang berniat pencoleng. Artinya apa? Contoh yang paling simpel, rumah KPR tadi, ya sudah, saya sudah tidak bisa bayar, Anda kepengen mau minta rumah ini dikosongkan, kapan? Saya segera kosongkan. Seperti yang sertifikat tadi ya juga sama. Yang kedua, sayang kalau yang itu mendingan Anda mencari pembeli. Untuk yang ketiga yang BPKB, ya sudah, BPKB sudah dipegang oleh bank, ya artinya setelah tidak terima terus, saya pokoknya sudah tidak kuat mengangsur berapapun nilainya, silahkan dibuatkan berita acara serah terima anggunan, Anda baca dengan benar dan tepat, jangan gerusa-gerusu, dan setelah cocok semua ya sudah kita serahkan. Apa impactnya? Impactnya pastilah hutang Anda kan masih ada. Itu adalah masuknya nanti seperti hutang tanpa jaminan atau kartu kredit, yaitu kita kena hukuman, yaitu kereta sementara waktu, namanya kena blacklist atau masuk SLK. Itu tergantung dari upaya kita dan keinginan kita. Ketika kita nanti sudah ada berkat, kalau kita memang butuh membersihkan SLK untuk nama baik ataupun untuk pertanggungjawaban kita pada Tuhan,
ya didiamkan dulu sampai dengan uang kita terkumpul dan kita bisa menawar untuk membersihkan SLIK itu sendiri. Ketika mereka melakukan gugatan litigasi, itu tidak perlu Anda khawatirkan sama sekali jika memang kondisi Anda sedang tidak baik-baik saja. Sebelum saya menutup video ini, yang saya pertegas, yang saya ingin ingatkan kepada Anda-Anda yang mainnya adalah main koboi, debitur yang berkoboi ria, mungkin debitur yang lifestyle, atau debitur yang memang bekerja tapi cara bekerjanya itu adalah sedikit ngawur. Ada sebuah contoh, ada lembaga yang membiayai pembelian barang elektronik, dan kebetulan ada salah satu orang yang berkonsultasi dengan saya, dan dia bukan keluarga besar Omah Solusi Indonesia. Dia mengajukan pembiayaan unit mesin cuci sebanyak 7 buah dan di approval karena waktu itu COVID, banyak orang yang laundry itu baru menjamur di mana-mana, dan di pertengahan jalan dari 5 unit itu, 7 unit itu ternyata entah dia nggak bisa memanajemen atau males atau tidak untung atau mungkin tidak sesuai dengan yang diharapkan ekspektasinya, akhirnya yang 7 unit itu yang 2 rusak dulu, memang kondisinya rusak, sedangkan yang 5 dijual. Padahal di akta kesepakatan MOU itu ya, semua barang elektronik itu ada nomor serinya. Kalau handphone IMEI, kalau kendaraan bermotor nomor rangka, nomor mesin. Nah, itu padahal ada itunya. Dan ketika apa yang terjadi jika itu dijual, yang 7 unit 5 dijual, 2 ada, itu lembaga leasing atau perusahaan leasing ini bisa dibawa ranah dari perdata ke pidana. Ketika hutangnya macet di fidusia, itu tidak ada potensi untuk tindak pidana jika Anda bisa menyerahkan barang yang dianggunkan. Sedangkan jika ketika Anda macet dan tidak bisa menyerahkan barang yang dianggunkan, apalagi dijual, entah itu contoh lagi handphone, itu Anda berpotensi, saya katakan berpotensi, jika Anda tidak kooperatif dengan lembaga pembiayaan itu sendiri dan lembaga pembiayaan itu sendiri bersifat kejam, Anda bisa dilaporkan polisi, mungkin dengan sebuah pasal-pasal yang berlapis, salah satunya adalah penggelapan. Itulah yang sudah saya kupas tuntas ya untuk hutang fidusia. Artinya apa? Bagi Anda yang saat ini berkesukaran macet di hutang kartu kredit atau kredit tanpa anggunan, jangan bodoh. Jangan malah Anda memasukkan dalam lubang yang lebih besar, berpotensi pidana jika Anda malah menganggunkan barang untuk membayar hutang yang tidak beranggunan atau kartu kredit. Semoga video ini bermanfaat. Semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat. Jangan menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai pasti berlalu.